Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Bakti. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard. Sebelumnya NPM saya yaitu sekitar 184030 2004. Saya berkuliah di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Metode Harvard. Cara penulisan metode Harvard yaitu kita bisa terlihat dapat di sini, yaitu langkah-langkahnya. 1. Menuliskan nama penulis secara alfabetis. 2. Mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. 3. Jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. 4. Jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama, dalam kurung penulis yang sama, maka publikasi tersebut tulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun publikasi. 5. Penulisan tersebut 4 poin juga berlaku ketika menuliskan citasi dalam naskah tulisan. 6. Nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasi menggunakan huruf cetak miring dalam kurung metalik. 7. Alamat internet jika dituliskan menggunakan huruf metalik juga. Boller H. Hogarth K. 1994. A. New drugs for acute respiration syndrome, New England, J. Med 337-435-439. Ini adalah contoh daftar pustaka yang menggunakan publikasi dan penulis yang sama. Yang keduanya adalah Boller Hogarth K. 1994, The Social Integration British Homeowners in Torrance Rural Communication, Rural Studies 10-2 97 sampai 210. Door M 197, Planning Aspect of Second Homes di dalam cepok CT 8 Second Homes, Curse or Blessing, Oxford Pergamon PR halaman 210 sampai 237. Oke. Metode Vancouver. Pada metode Vancouver, ada pun langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan cara menulis daftar pustaka, yaitu menggunakan bulet angka. Seperti yang tadi buletnya titik, sekarang buletnya angka. Kedua, angka tersebut menjadikan rujukan dalam citasi karya tulis yang dibuat. C. Rujukan referensi yang ada dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan yang ada dalam pustaka. D. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. C. Nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Contoh A. Contoh penulisan Vancouver ada 1. Grispun L. Bakalar, GB Marijuana, Forbidden Medians London, L. Unif PR 193. 2. Feinberg D.E. Farah MG, Editor Behavioral Neurology and to Neuropsychology, edi kedua New York.
MC Graw Hill 197. Grimace A you use freeze bread bone in endodontic G endo 94 20 sampai dengan 355 6. Morse as fourth factor in emergency disease emerged in fact. This serial online 1995 Januari sampai Maret 114 screen 24 screen available for URL http://gdc_gov/tndoc_aed.htm. Access Desember 25 1999. Metode apa? American Psychological Association. Pada umumnya, style ini digunakan untuk mensitasi sumber-sumber yang bereferensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi menggunakan apa style? Edisi ke-6 memiliki bagian utama dalam penulisan sitasi. 1. Mengutip dalam text in text situation. Yang kedua, daftar pustaka, bibliografi, list referensi. In-text citation menekan pembaca untuk menemukan informasi utuh sumber dalam kutipan daftar pustaka digunakan penulis. This reference mengarahkan pembaca untuk menemukan referensi daftar pustaka secara utuh. Untuk keseluruhan sumber informasi yang dirujuk, penulis list of reference berada pada halaman terakhir tulis. Pengutipan di dalam teks in text citation, daftar teks citation. 1. Sumber kutipan dapat ditulis awal atau akhir kutipan. 2. Penempatan sumber kutipan pada awal dan akhir tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. 2. Format text citation. Format in text citation menggunakan metode author date, yaitu nama terakhir pengarang, tahun dan tahun terbit dikutip muncul dalam teks seperti Retnawati, 2014, dan referensi muncul lengkap daftar pustaka pada akhir tulisan. 4. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat jika isi teks dikutip jelas. Letak halamannya. Jika terjadi kutipan kegagasan ide dari sumber referensi tidak langsung, tidak perlu menyebutkan nomor halaman dan pengutipan. 7. Kutipan singkat terdiri dengan nama pengarang, penerbitan, nama alamat, dan didahului tanda P.
Sumber-sumber referensi yang dikutip dalam teks harus muncul dalam daftar pustaka. 6. Kata pertama pada untuk proper noun, nama orang. 4. Nama benda secara spesifik, termasuk nama dan inisial pengarang, selalu kapital. Contoh: M titik Hatta titik koma di titik Jones. Itu D sama J nya besar ya. Semua kata dalam judul kapital dicetak miring, seperti the closing of the American Mind. Nah, itu diketik dalam cetak miring. Dalam daftar pustaka, kata pertama yang dikapitalkan. Contoh, the closing of the American Mind. Semua judul karya tulis karya jenis buku didokumentasikan dalam album dan film dicetak miring, seperti Closing of the American Mind. Semua karya artikel diberi nama dan diberi tanda kutip. Contoh, multimedia, tanda kutip dulu, multimedia, narration, construction, possible words, tanda kutip. Berikutnya, the one where scoundrel cannot cry. Nah, ini adalah halaman daftar pustaka menggunakan referensi. 1. Karya. Semua karya yang dikutip dalam tulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka. 2. Daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian penulisan. 3. Uraian margin seperti pada halaman tulisan. 4. Judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak dicetak miring, tanda kutip. 5. Kapitalnya harus pertama pada kata pertama dan proper noun pada judul. 6. Jarak antara karya pustaka 2 spasi. 7. Indent pada baris kedua dengan jarak setengah inch. 8. Daftar pustaka ditulis dan diketik 1 spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. 9. Literatur ditulis oleh satu orang. Nama penulis ditulis dengan nama belakang lebih dahulu, kemudian diikuti dengan singkatan inisial nama depan dan nama tengah. Lanjutkan penulis, tahun, dan identitas lain dari literatur. 10. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al sebagai pedoman penulisan nama pengarang. Contohnya, titik 2 atau lebih karya pengarang yang sama. Daftar semua pengarang tersebut diikuti dengan tahun, diurutkan berdasarkan tahun terbit. Bernard T titik J titik 1981. Bernard T titik J titik 1999. 2 tahun lebih karya pengarang yang sama dalam tahun yang sama, tambahkan huruf P, maupun huruf abjad setelah tahun terbit. Seperti contoh, Bernard T titik J 1981 A dalam kurung age change and change over time, procedural intention and behavior between brain speed development, psychology, plus Bernard effect, friendship and social intention and behavior. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.